Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia dengan NIM 21040110242, mahasiswi psikologi semester 3 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 2 dan 4 dari kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah guna memenuhi tugas mata kuliah studi fikih dengan dosen pengampu Aris Mahmudi. Kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah ini ditulis oleh Imam As-Said Muhammad. Siapakah Imam As-Said Muhammad? Imam As-Said Muhammad mempunyai nama lengkap As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota Mekah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, yaitu Raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran. Ayahnya wafat pada tahun 1971. Imam As-Said Muhammad wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan pada tahun 1425 Hijriah. Beliau meninggal dalam keadaan berpuasa di rumahnya, yaitu di kota Mekah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan di sebelah makam Sayyidah Khadijah. Berita kematiannya amat mengejutkan. Ucapan takziah diucapkan dari seluruh dunia Islam. Sholat jenazah dilakukan di seluruh pelosok dunia. Sholat jenazah pertama diimamkan oleh adiknya As-Said Abbas dan yang kemudian dilakukan di Masjidil Haram dengan Imam Subail. Ratusan ribu manusia membanjiri upacara pengemubiannya. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la di samping kuburan istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Dan yang menyaksikan penguburannya beliau saat itu adalah seluruh umat muslimin yang berada di Mekah, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dalam Mekah atau dari luar Mekah, bahkan dari luar negeri. Semuanya hadir demi melihat beliau untuk yang terakhir kalinya sebelum disemayamkan. Begitu pula selama 3 hari 3 malam yang rumahnya selalu terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan bela sungkawa dan melakukan azza. Dan di hari terakhir azza, wakil Raja Saudi yaitu Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan bela sungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan oleh banyak umat. Beliau juga mempunyai aktivitas mengajar. Adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram ataupun di rumah beliau tidak berpoin kepada ilmu tertentu seperti di universitas. Akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima semua masyarakat, baik masyarakat awam atau terpelajar. Semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan oleh Imam As-Said Maliki. Maka dari itu, beliau selalu menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari, yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai isyak di rumahnya, yaitu di Hai Al-Rasifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan Hari Raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa melihat golongan atau derajat. Di mata beliau, semua tamu dan murid memiliki keistimewaan yang sama. Semua mendapat penghargaan yang sama dan semua mendapatkan ilmu dari dia secara bersama-sama. Dari didikan beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke seluruh pelosok di permukaan penjuru dunia, seperti di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi di Asia merupakan sebagai orbit dakwah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya mendapatkan gelar kiai dan ulama, akan tetapi tidak sedikit dari murid-murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidaklah sedikit. Semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Mereka belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan dia memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku.
Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar, dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan maudiyah hasanah dan tarikohnya. Dalam kehidupannya, beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat, baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah, dengan menyelesaikan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya, dan ini memang apa yang diinginkan oleh musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya baik di universitas dan maupun pada taklimnya. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan. Bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak bersependapat dan sealiran dengannya, semasih mereka memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ulama yang telah menjadi santri dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mereka pintar-pintar dan terpelajar. Di samping menguasai ilmu bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan marja dan referensi di negara-negara mereka. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalahnya kepada Allah dan kepada sesama manusia, terhormat dalam perbuatan, tindakan, serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang yang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur, serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran ulama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak yang searah dengannya. Di samping tugas beliau sebagai dai, pengajar, pembimbing, dosen, penceramah, dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau juga pula seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya, semua beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit pula dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, bahasa Indonesia, dan bahkan bahasa yang lainnya. Sayyid Muhammad merupakan seorang penulis prolifik dan telah menghasilkan hampir 100 buah kitab. Beliau telah menulis dalam berbagai topik agama, undang-undang, sosial, serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Berikut sedikit karya beliau dalam berbagai bidang. Kitab beliau dari bidang akidah yaitu ada Mafahim Yajib An-Tusahah, lalu Manhaj As-Salam, Fifam An-Nusus, dan yang terakhir ada At-Tazir min Af-Tafkir. Dalam bidang tafsir ada Zubdat Al-Ikhwan fil Ulum Al-Quran, Wahwa bi Al-Ufuq Al-A'la, dan yang terakhir ada Al-Qawaid Al-Asasiyah fil Ulumil Quran. Dalam kitab hadis ada Al-Manhal Al-Latif fi Usul Al-Hadith As-Sarif. Yang kedua ada Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmil Mustalah Al-Hadis, dan yang ketiga ada Fadl Al-Muwatta Al-Inayat Al-Umama Al-Aslamiyah bih. Dalam bidang sirah yaitu Muhammad SAW Al-Insan Al-Kamil, lalu ada Tarikh Al-Hawadith wa Al-Ahwal An-Nabawiyah, dan yang terakhir Al-Ta'rif bil Maulid Al-Sarif. Lalu dalam bidang usul ada Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Al-Fiqh, lalu ada Syarh Manzumat Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh, dan yang terakhir ada Mafhum Al-Tawawur wa Al-Tajid fi Al-Syariah Al-Aslamiyah. Lalu ini ada dalam bidang fikih yaitu Al-Risalah Al-Islamiyah Kamaluha wa Quluduha wa Al-Alamayatuha. Lalu ada Sawarik Al-Anwar min Al-Diyat Al-Sa'da Al-Ahyar, dan yang terakhir ada Abwab Al-Faraj. Lalu kitab beliau dalam bidang yang lain-lain ada Firihab Al-Bait Al-Haram yaitu sejarah Mekah, lalu ada Al-Mustarikun Bait Al-Insaf wa Al-Asabiyah yaitu kajian yang berkaitan dengan orientalis. Lalu yang terakhir ada Nazrat Al-Islam ila Al-Riyadah yaitu sukan dalam Islam.
Catatan-catatan di atas adalah kitab As-Said Muhammad yang telah dihasilkan dan diterbitkan. Terdapat banyak lagi kitab yang tidak disebutkan dan juga yang belum dicetak. Secara keseluruhannya, sumbangan As-Said Muhammad sangatlah banyak dan banyak hasil kerja As-Said Muhammad yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kitab ini secara khusus ditujukan untuk para perempuan. Kitab ini membahas tauhid, fikih, dan akhlak secara ringkas. Penulis mengawali dengan uraian mengenai keimanan, kemudian dilanjutkan bab-bab fikih yang dalam uraiannya dibahas pula masalah akhlak dan begitu juga tasawuf. Dengan demikian, penekanan kitab ini bukanlah fikih secara formal, tetapi lebih menekankan uraian akhlak, zikir, dan doa yang mengiringi pembahasan masalah fikih. Kitab lain karangan beliau yang diterbitkan oleh Ad-Dar Al-Kutub Al-Islamiyah adalah Takmila Zubdatul Hadis Al-Fiqh Al-Mawaris. Setelah membahas biografi penulis kitab dan sedikit membahas tentang mengenai apa kitab tersebut, sekarang kita akan memasuki pembahasan. Yaitu yang pertama, Ab-Babut Tsani, bab kedua. Di bab kedua ini kita akan membahas tentang hukum-hukum haid, nifas, dan seputar dua masalah tersebut. Dalam kitab ini disebutkan bahwa haid yaitu wadamul kharij, yaitu sesuatu darah yang keluar lil mir'ah dari perempuan allati balagot yang telah mencapai tis'a sanaina, usia 9 tahun, fa'aktsara atau lebih, ala sabil sihah, untuk kesehatannya, fi awqatin, di waktu maksus khotin tertentu atau khusus. Wa kama fil hadis, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, syai'un katabahu wa ala banati Adam, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak wanita Adam. Mari kita ulang pengertian dari haid. Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau bahkan lebih untuk kesehatannya di waktu-waktu tertentu, seperti yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi anak-anak wanita Adam. Jika seorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih melihat darah pada kemaluannya, maka wajib baginya mencegah dirinya dari sholat dan puasa. Diharapkan pula bagi suaminya untuk menggaulinya. Darah itu bisa berwarna hitam, merah, kuning, atau bahkan kecoklatan. Sebab warna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan adalah haid. Lalu jika darah itu berlanjut selama sehari semalam, yaitu 24 jam atau lebih, maka darah itu dapat disimpulkan adalah darah haid. Tapi jika darah itu terputus sebelum sehari semalam dan dia tidak keluar lagi sehingga 15 hari terhitung dari mulai sejak munculnya darah itu, maka darah itu adalah darah penyakit. Maka diwajibkan baginya jika darahnya darah penyakit untuk mengganti sholat dan puasa yang telah ditinggalkannya. Puasa yang ditinggalkan karena haid juga wajib diganti. Namun jika darah itu terputus sebelum sehari semalam tetapi di hari kedua atau di hari berikutnya hingga batasan sampai 15 hari, dan jika dijumlahkan 24 jam, maka seluruh darah yang keluar itu adalah darah haid. Tetapi dengan syarat darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih, maka berlaku bagi darah itu ialah hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Jadi dapat disimpulkan bahwa itu adalah darah istihadah, bukanlah darah haid. Lalu ada batasan waktu haid yang tersedikit, yang umum, dan yang terbanyak. Paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam. Batasan keluarnya darahnya selama sehari semalam yaitu 24 jam terus-menerus keluar darah yang normal. Ukurannya jika diletakkan kapas atau yang sejenis itu pada kemaluan, maka didapati darah. Pada umumnya waktu haid adalah 6 atau 7 hari, sedangkan yang terbanyak waktu haid ialah selama 15 hari. Jika darah yang keluar kurang dari sehari dan semalam atau lebih dari 15 hari dan malamnya, maka itu dapat dipastikan ialah darah istihadah. Pembahasan berikutnya pada bab 2 yaitu membahas tentang nifas. Di dalam kitab disebutkan wadamul kharij, yaitu darah yang keluar akibul wiladati, setelah kelahiran, wa aqallu zamanihi, maka paling sedikitnya waktu nifas
Lahnutun wa ghalibuhu, yaitu setetes darah, arbauna yauman, yaitu yang pada umumnya waktu nifas adalah 40 hari, wa aksaruhu. Sedangkan yang terbanyak waktu nifas situna yauman, 60 hari. Walau jawazad damu, jika darah yang keluar sitina yauman melebihi 60 hari, bahwa istihadotun, maka darah itu adalah darah istihadoh. Jadi nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Paling sedikitnya waktu nifas adalah setetes darah. Pada umumnya waktu nifas adalah 40 hari. Sedangkan yang terbanyak waktu nifas adalah 60 hari. Jika darah yang keluar melebihi 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadoh. Lalu paling sedikit batasan waktu suci di antara dua haid. Paling sedikitnya batas waktu sucinya seorang wanita dari haid lalu bertemu haid yang berikutnya adalah 15 hari dan malamnya. Maksudnya ialah 15 hari 15 malam. Tidak ada batasan tertentu bagi waktu terbanyaknya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 7 hari, lalu terputus selama 10 hari, kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah yang keluar setelah darah yang 10 hari adalah darah istihadoh. Hal itu disebabkan darah yang keluar belum mencapai batas paling sedikitnya suci di antara haid yang satu dengan haid berikutnya, yaitu 15 hari tadi. Sedangkan batas suci antara nifas dan haid paling sedikitnya adalah walau sesaat. Jadi tidak ada yang tahu, bahkan sampai sekarang belum ada ayat atau hadis yang menjelaskan detailnya mengenai waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu pembahasan ketiga di bab 2 yaitu al-istihadoh, yaitu istihadoh. Dalam kitab disebutkan hadasun daimun, hadas yang berkelanjutan, bahwa damul kharij, yaitu darah yang keluar, fi ghairi ayamil haid, di selain waktu haid, wa ghairi ayamin nifas, dan di selain waktu nifas. Wa hukmul mar'ah, dan hukum bagi wanita al mustahadoh yang mengeluarkan darah istihadoh, annaha tahiratun, ia tetap dihukum sebagai suci. Fatajibu alaiha sholah, maka tetap diwajibkan baginya sholat, waswaum, dan berpuasa. Wa yajuzu li zaujiha, dan dibolehkan bagi suaminya ityanuha, untuk mengaulinya. Jadi istihadoh adalah hadas yang berkelanjutan, yaitu darah yang keluar di selain batasan waktu haid dan nifas, atau kurang dari sehari semalam di waktu haid. Hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadoh, ia tetap dihukum suci, maka tetap diwajibkan baginya sholat, puasa, dan diperbolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Diwajibkan baginya jika ingin mengerjakan sholat agar menyuci atau membersihkan kemaluannya terlebih dulu dan menyumbatnya dengan semacam kapas dan mengikatnya dengan kain jika tidak terganggu atau mendatangkan bahaya baginya dengan kapas dan kain pengikat itu. Tetapi saat ini kita bisa menggunakan dengan pembalut wanita, dan dia tidak diwajibkan menyumbat kemaluannya kecuali pada saat diperlukan dan tidak dalam kondisi berpuasa. Tetapi jika tidak perlu baginya menyumbat kemaluannya atau dalam kondisi berpuasa dan ia terganggu dengan hal itu, maka menjadi tidak wajib baginya. Bahkan bagi wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya. Kemudian setelah itu diwajibkan baginya berwudu. Semua kewajiban tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu sholat, dan diwajibkan pula dalam berwudu itu agar ia mualah, yaitu mengguyur anggota wudu yang kedua sebelum air wudu pada anggota wudu yang pertama kering, dan begitu juga anggota wudu yang berikutnya. Diwajibkan pula baginya setelah menyelesaikan wudhu agar bersegera mengerjakan sholat. Jika dia mengakhirkan sholatnya karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sholat, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan kemaluannya lagi, menyumbatnya juga mengikatnya, dan kemudian ia harus berwudhu lagi. Kecuali jika dia mengakhirkan sholatnya, misalnya tidak segera sholat setelah berwudu karena untuk kepentingan sholat seperti menunggu jamaah sholat atau yang lainnya, maka tidak diwajibkan baginya mengulang semua hal itu.
Di kitab ini dijelaskan juga bahwa ada beberapa hal yang diharamkan pada saat haid dan nifas, yaitu diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas 6 hal yang juga diharamkan bagi orang yang sedang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, berdiam diri di masjid, dan yang terakhir membaca Al-Quran dengan tujuan bertilawah. Yang dimaksud di sini bertilawah ialah membacanya dengan mengharapkan pahala dari kita membaca bacaan tersebut. Nah, di samping itu bagi wanita yang sedang haid terdapat tambahan hal-hal yang diharamkan, yaitu puasa, yaitu tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid berpuasa dalam keadaan haid maupun nifas. Jika dilakukan maka tidak sah puasanya, bahkan bisa dikatakan berdosa. Tidak diperbolehkan juga melewati atau masuk ke dalam masjid. Masuk ke masjid walaupun hanya berjalan ke satu arah, tidak berhenti atau berbalik ke arah masuk. Karena itu dapat ditakutkan mengotori masjid karena darah yang menetes dari kita. Juga tidak diperbolehkan menikmati di antara pusar dan lutut, yaitu diharamkan bagi wanita membuka kesempatan bagi suaminya untuk menikmati antara pusar dan lututnya dengan senggama atau yang lainnya. Bahkan diharamkan memandang di antara pusar dan lutut dengan syahwat tanpa penghalang. Diwajibkan juga baginya agar menolak jika suaminya ingin menggaulinya, dan menjauh dari suami jika suaminya ingin menikmati bagian itu di saat ia dalam kondisi haid atau nifas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, maka katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi kapanpun darah haidnya terputus lalu ia mandi wajib, maka diperbolehkan baginya hal di atas. Diharamkan pula bagi wanita berdusta tentang masalah ini, lalu mengucapkan kepada suaminya, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan haid, agar suaminya itu mendekatinya. Nah, hal seperti itu diharamkan pula bagi wanita, tidak memberi kabar bahwa ia sedang dalam kondisi haid jika dia memang dalam kondisi haid. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul ghainata wal mugawwidah, yang artinya sesungguhnya Allah melaknat wanita al-ghasyiyah dan al-mughasyah. Berkata sebagian ulama, al-ghasyiyah adalah istilah bagi wanita yang tidak memberitahu suaminya bahwa dirinya sedang haid agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya. Sedangkan al-mughasyiyah adalah wanita yang tidak haid dan berdusta kepada suaminya dan berkata, aku sedang haid. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menjadi dua wanita di atas karena Allah dapat melaknat kita karena dua hal tersebut. Nah, di kitab ini kita juga diberi peringatan. Jika seorang wanita suci dari haid dan nifas, lalu tiba-tiba datanglah salah satu di antara keduanya, yaitu haid atau nifas yang tadi, setelah masuk waktu sholat dan telah lewat dari waktu sholat itu beberapa saat yang seharusnya memungkinkan dia untuk melakukan sholat tersebut, namun ia tidak melakukan sholat, maka wajiblah baginya setelah sucinya nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat yang telah terlewat itu. Sebab karena dia telah wajib di waktu itu untuk melakukan sholat tersebut dan sebenarnya memiliki waktu untuk mengerjakannya, namun ia tidak melakukannya,
Kondisi semacam ini disebut dengan istilah tuhur mani, yaitu datangnya penghalang. Lalu jika wanita yang haid atau nifas terputus darahnya atau suci sebelum keluar waktu sholat di antara 5 sholat fardu walaupun hanya sebentar, maka diwajibkan baginya segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak cukup, maka wajib baginya mengqadha sholat tersebut walaupun hanya tersisa untuk takbiratul ihram. Seperti halnya diwajibkan baginya mengqadha sholat tersebut, maka diwajibkan pula baginya untuk mengqadha sholat sebelumnya. Dan jika sholat tersebut dengan sholat sebelumnya adalah sholat yang bisa dijamak takhir, seperti sholat duhur atau sholat maghrib. Tetapi jika sholat sebelumnya bukan sholat yang bisa dijamak takhir, seperti sholat subuh atau sholat asar, maka tidak diwajibkan baginya mengqadha sholat sebelumnya, tetapi hanya diwajibkan baginya mengqadha sholat yang ia telah tinggalkan waktunya tadi. Nah, kondisi semacam ini disebut dengan istilah zawalul mani, yaitu hilangnya penghalang. Setelah penjelasan mengenai darah haid, nifas, dan istihadah, dapat kita rangkum perbedaan dari ketiga darah tersebut. Yaitu yang pertama, darah haid memiliki waktu tertentu, yaitu pada saat wanita mencapai usia 9 tahun atau lebih, maka di bawah umur itu seseorang wanita tidak disebut haid. Begitu pula wanita yang mencapai usia lanjut menurut pendapat yang terbanyak, jika dalam usia lanjut itu tidak disebut haid. Sedangkan darah istihadah tidak memiliki waktu tertentu. Yang kedua, darah haid adalah darah yang biasa keluar dari wanita dalam waktu tertentu di setiap bulan. Sedangkan darah istihadah adalah darah di luar kebiasaan yang keluar dari kemaluan wanita di luar waktu yang biasanya. Lalu yang ketiga, darah haid merupakan tabiat dan kodrat wanita, tidak ada kaitannya dengan sebab-sebab penyakit. Namun darah istihadah adalah darah yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak normal atau yang biasa kita sebut penyakit, atau ketidakseimbangan organ tubuh atau pendarahan pembuluh darah. Lalu yang keempat ada warna darah haid hitam pekat dan anyir. Darah haid juga berbau tidak enak pada umumnya, tetapi darah istihadah berwarna merah muda dan tidak berbau. Dan yang terakhir untuk membedakannya, darah nifas memiliki ciri tersendiri, yaitu tidak keluar bersama dengan darah kelahiran. Setelah kita membahas tuntas mengenai bab 2, yang mana tadi menjelaskan tentang darah haid, nifas, dan juga istihadah, sekarang kita akan lanjut ke bab berikutnya yang akan kita bahas, yaitu bab rabi, yaitu bab keempat. Di mana bab keempat ini kita akan membahas tentang hak-hak orang tua dan suami serta tercelanya perbuatan bersolek atau yang biasa kita sebut dengan memamerkan kecantikan. Pembahasan pertama mengenai bab ini ialah fi hukukil walidaini, yaitu hak-hak orang tua. Di kitab ini disebutkan bahwa amma hukukul walidaini, adapun tentang hak-hak orang tua, faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun, serta berbuat baiklah kepada orang tua. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah
Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dan Rasulullah juga bersabda, "Birru aba'ukum tarabbikum abana'ukum." Yang artinya, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kalian. Dan juga disebutkan dalam lafaz lainnya, beliau yaitu Rasulullah SAW bersabda, surga di bawah kaki ibu. Lalu ada Al-Haddad radhiyallahu an berkata, dan kedua orang tua mereka memiliki hak yang harus ditunaikan bagi mereka yang bertakwa, begitu juga hak terdekat karena nasab. Maka diharuskan bagi wanita untuk mengerti hak orang tua, yaitu berbakti kepada mereka dan tidak menentang ucapan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita agar patuh terhadap perintah mereka berdua. Wahai para wanita, renungkanlah firman-Nya, yaitu firman Allah di atas tadi yang maha besar sebutan baginya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, yakni benar-benar berbuat baik kepada mereka berdua dengan sebenar-benarnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Maksudnya, jika ayah atau ibumu telah mencapai usia lanjut, maka diwajibkan bagimu untuk menghormati dan mengagungkan mereka berdua serta beradab di hadapan mereka berdua. Bakti itu sampai pada batasan tidak diperbolehkan mengucapkan "ah". Apa maksudnya? Tidak mengucapkan di hadapan mereka berdua kata-kata seperti yang dicontohkan di atas yang menunjukkan bosan atau kita bergerutu. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Yang dimaksud ialah yakni jangan sampai kau bentak mereka berdua, akan tetapi beradablah kepada mereka berdua. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksudnya, jika kau berbicara kepada mereka berdua, maka berbicaralah dengan perkataan yang baik, perkataan yang kau inginkan anak-anakmu nantinya berbicara kepadamu dengannya. Dan yang selanjutnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Maksudnya, merendahlah di hadapan kedua orang tuamu. Merendah bagaimana? Jadilah engkau memaklumi mereka sebagaimana rahmatmu kepada mereka berdua, dan ingatlah rahmat mereka berdua kepadamu, dan juga belas kasih mereka berdua kepadamu saat kau masih kecil. Dan ucapkanlah mereka berdua kepadamu saat kau masih kecil itu, dan janganlah engkau berdoa kepada Tuhanmu, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Ayat ini sebenarnya sangat cukup sebagai dalil atas kemuliaan orang tua dan besarnya hak mereka berdua yang harus dipenuhi oleh anak-anak mereka. Lalu renungkanlah makna sabda beliau, yaitu Rasulullah SAW, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian." Maksud dari sabda ini ialah, jika kalian mendirikan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, anak-anak yang akan mendirikan kewajiban berbakti kepada kalian. Siapa di antara kalian yang berbakti kepada ayah dan ibunya, maka dia akan mencapai 4 kabar gembira ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kabar itu adalah Allah akan memanjangkan umurnya, Allah akan memberikan rezeki kepadanya anak yang hidup dan mendirikan bakti kepadanya seperti dia dulunya berbakti kepada kedua orang tuanya. Serta di atas semua ini, dia akan mendapat ridho dari Tuhan penciptanya. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua. Diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berfirman yang artinya, barang siapa bangun di pagi hari melakukan perbuatan yang mendatangkan ridhoku, namun dia menjadikan kedua orang tuanya murka, maka aku menjadi murka kepadanya.
Dan barang siapa bangun di pagi hari melakukan perbuatan yang mendatangkan murkaku, namun dia menjadikan kepada ridho kedua orang tuanya ridho, maka aku menjadi ridho kepadanya. Apakah seseorang di antara kalian ingin mendapatkan murka Allah dan anak-anak yang tidak berbakti? Jika dalam kondisi seperti itu, maka janganlah kalian rela kepada diri kalian. Bersegeralah menghormati kedua orang tua kalian, mentaati perintah mereka berdua, berbuat baik kepada mereka berdua, juga mendahulukan mereka berdua dalam hal bakti, menjaga silaturahmi dan perbuatan baik kepada diri sendiri, anak dan selain mereka berdua, serta tidak merasa berat dalam menjalankan perintah mereka berdua. Dan berhati-hatilah kalian dari iblis yang menyesatkan sehingga kalian mengingkari perintah mereka berdua, sebab durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Tidakkah kalian mendengar sabda beliau, yaitu Rasulullah SAW, yang artinya dosa yang terbesar ada 3, yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan yang terakhir ialah kesaksian palsu. Begitu pula sabda beliau yang lain, yang artinya ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Yang pertama, peminum irak; yang kedua, pendurhaka kepada kedua orang tua; dan yang ketiga, dayuts, yaitu suami yang membiarkan keburukan kepada istrinya. Yang dimaksud membiarkan di sini adalah membiarkan perbuatan yang mengarah kepada zina pada istrinya. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu berlipat ganda dari berbakti kepada ayah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis. Al-Habib Al-Hadwa Al-Haddad radhiyallahu an berkata dalam kitab An-Nasa'i, yang artinya boleh jadi semua itu dikarenakan rasa lelah saat hamil dan kesulitannya saat menyusui dan mendidik, serta kelembutan dan rasa iba yang lebih pada ibu. Wallahu alam. Seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah manusia yang paling berhak atas persahabatanku yang baik? Maksudnya berhak atas baktiku dan aku sambung silaturahmi dengannya. Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Dan beliau menjawab, ibumu. Lalu dia bertanya lagi, lalu siapa? Dan saat ini beliau menjawab, lalu ayahmu. Bahkan Rasulullah pun sampai menyebutkannya hingga 3 kali, dan yang keempat baru Rasulullah menyebut ayah. Seperti halnya diwajibkan bagi manusia untuk berbakti kepada mereka berdua di saat mereka hidup, maka diperintahkan pula baginya untuk berbakti kepada mereka berdua setelah wafat. Hal itu dengan cara berdoa, memohonkan ampun bagi mereka berdua, melunasi hutang-hutang mereka, menunaikan wasiat mereka, menyambungkan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat mereka, berbakti kepada sahabat-sahabat mereka dan orang-orang yang dekat dengan mereka sewaktu itu. Semua itu merupakan kesempurnaan dalam berbakti seperti yang disebutkan dalam hadis. Selain itu, berdoa bagi mayit, beristighfar, dan sedekah baginya memberikan manfaat yang besar bagi si mayit. Hendaklah manusia tidak lalai dari semua hal di atas, khususnya mengenai hak-hak kedua orang tua. Begitu juga hak-hak selain orang tua seperti kerabat dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya serta orang-orang Islam secara umum. Lalu di pembahasan kedua dalam bab 4 yaitu fi huquqiz zauj, yang artinya hak-hak suami. Dalam kitab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihati qanitatun hafidhatun bil ghaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'aduhunna wajhurna fi madadi'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'alihan kabira. Yang artinya laki-laki yaitu suami itu pelindung bagi perempuan yaitu istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan.
Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya sedang tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan muyus atau tidak patuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau yang biasa kita sebut dengan bisa ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Dan adapun Syekh Muhammad Amin Al-Hurrim di dalam kitabnya Irsyadil Munhaj lil Huquqil Azwaj berkata, setelah menyebutkan ayat di atas dan sebab-sebab turunnya ayat tersebut, laki-laki itu pelindung bagi perempuan, maksudnya laki-laki itu melindungi mereka, para wanita selayaknya pemimpin melindungi rakyatnya. Maka laki-laki hendaklah melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kebaikan istrinya, memiliki rencana dalam hidup, mengajarkan adab, dan bersungguh-sungguh dalam menjaganya. Ketika laki-laki diperintahkan melindungi wanita, maka Allah menjelaskan sebabnya dalam dua hal. Yang pertama, wahbi, yaitu kelebihan yang diberikan tanpa usaha, dan yang kedua kasbi, yaitu kelebihan yang muncul melalui ikhtiar. Tentang kelebihan yang pertama tersebut Allah menyebutkannya dalam firman-Nya yang artinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Maksud di situ ialah sesungguhnya Allah melebihkan laki-laki atas wanita dalam beberapa hal. Di antaranya kelebihan dalam akal dan agama, merencanakan sesuatu dengan baik, memiliki kelebihan pada kekuatan dalam amal perbuatan, ketaatan, mendirikan ritual ibadah, kekuasaan, kesaksian, kewajiban dalam berjihad, melaksanakan sholat Jumat, tambahan bagian dalam pembagian harta warisan, dan nasab kembali kepadanya. Sedangkan kelebihan yang kedua disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maksud di sini ialah disebabkan apa yang mereka keluarkan dari harta mereka untuk mahar dan nafkah keluarga, lalu Allah membagi mereka. Membagi mereka ini maksudnya kaum wanita menjadi dua. Yang pertama disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, maka perempuan-perempuan yang sholihah dari kalangan wanita yang taat kepada Allah, yaitu wanita yang taat kepada suami mereka dan menjaga diri ketika suaminya sedang tidak ada. Maksudnya diwajibkan bagi wanita menjaganya di saat suaminya tidak ada di tengah mereka, yaitu menjaga rumah, kehormatan, dan hartanya. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik wanita adalah jika kau melihatnya maka ia akan menjadikanmu bahagia. Jika kau memerintahkannya maka ia akan menaatimu. Jika kau tidak ada di antara mereka maka ia akan menjagamu dalam harta dan dirinya. Lalu beliau membaca ayat di atas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Talisi, dan Ibnu Abu Hatim. Lalu Allah menjelaskan kelompok wanita yang kedua dalam firman-Nya yang artinya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan, maksudnya kamu menduganya akan nusyus atau tidak patuh, yaitu kemaksiatannya yang merupakan ketidaktaatan terhadap suami. Nah, jika hal itu tampak pada mereka tanda-tanda nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, yakni jadikanlah mereka takut terhadap hukuman Allah dengan ucapanmu, seperti ucapanmu kepadanya, maksudnya kepada istrimu. Bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepadanya, sesungguhnya aku memiliki hak atas dirimu, kembalilah kepadamu tanggung jawabmu, ketahuilah sesungguhnya taat kepadaku diwajibkan kepada dirimu. Jika nasihat itu tidak berbekas di dirinya dan ia terus-menerus dalam kemaksiatannya, maka tinggalkanlah ia di tempat tidur seperti yang disebutkan dalam firman Allah yang artinya, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, yaitu jauhilah mereka dengan cara engkau tidur di tempat tidur yang lain. Jika dengan cara dijauhi mereka tetap tidak kembali sadar, maka jadikanlah mereka takut.
dan kalau perlu pukullah mereka, yakni dengan pukulan yang tidak keras, maksudnya pukulan yang tidak mematahkan tulang atau berbekas di anggota badan. Tetapi jika mereka menaatimu, maksudnya meninggalkan perbuatan nusyuz, maka janganlah engkau mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, yaitu janganlah kalian mencari jalan untuk menganiaya dan mendoliminya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Sebab itu berhati-hatilah dari hukumannya jika kalian berbuat zalim kepada mereka. Allah Maha Kuasa di atas kalian daripada diri kalian sendiri, juga ke atas orang-orang yang di bawah kuasa kalian. Ketahuilah wahai para wanita, sesungguhnya hak para suami atas istrinya termasuk hak yang sangat besar. Telah diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, beliau Rasulullah SAW bersabda yang artinya, andai kata aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, maka pastilah aku akan memerintahkan seorang istri agar bersujud kepada suaminya. Sabda ini merupakan kiasan, maksudnya akan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya, maka diwajibkan bagi kalian para wanita agar mendirikan hak-hak suami agar kalian dapat mencapai kesuksesan dengan pahala yang banyak. Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Habban At-Tabrani dengan lafaz yang berbeda dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda artinya, seorang wanita jika melakukan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia masuk ke pintu-pintu surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Abdurrahman bin Auf berkata, wanita yang solihah lebih baik daripada 1000 laki-laki yang soleh. Siapapun wanita yang berkhidmat bagi suaminya selama 7 hari, maka ditutup baginya 7 pintu neraka dan dibukakan untuknya dengan pintu surga. Ia masuk ke pintu manapun yang ia inginkan tanpa hisab atau tanpa diperhitungkan. Beliau juga berkata, bagi wanita yang taat kepada suaminya akan beristighfar untuknya burung yang ada di udara, ikan-ikan di air, malaikat di langit, serta matahari dan bulan selama ia berada dalam ridho suaminya. Maka bersungguh-sungguhlah kalian melakukan sesuatu yang diridhai suami. Sesungguhnya meremehkan hak suami menyebabkan dosa yang besar. Telah diriwayatkan bahwa Thalhah bin Abdurrahman radhiyallahu an berkata, siapapun wanita yang bermuka masam di hadapan suaminya hingga menyebabkan gundah suaminya, maka ia berada dalam murka Allah hingga ia tertawa di hadapan suaminya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Asakir bin Adi mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah sering wanita berkata kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu, kecuali Allah akan menghapus amalnya selama 70 tahun, walaupun ia puasa di siang hari dan bangun di malam hari untuk sholat malam. Diriwayatkan dari Al-Bazar bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda yang artinya, karena besarnya hak suami terhadap istrinya, hingga jika mengalir darah, nanah, dan bisul dari lubang hidung suami, lalu ia menjilatnya, maka ia belum melaksanakan haknya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hak suami terhadap istrinya, yaitu istri tidak berpisah ranjang darinya, mematuhi sumpahnya, menaati perintahnya, tidak keluar kecuali dengan izinnya, dan tidak memasukkan ke dalam rumahnya orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi pada intinya, termasuk kewajiban-kewajiban bagi seorang istri yang paling penting adalah menjalankan perintah suami dan menaatinya. Jika suami mengajaknya ke tempat tidur, tidak dibolehkan ia untuk menolaknya kecuali jika ia memiliki uzur atau halangan yang dibenarkan dalam syariat. Tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin dari suaminya, dan jika keluar dengan izinnya maka ia harus keluar dalam keadaan berhijab dengan penampilan yang layak. Hendaklah pada saat di jalan ia mencari jalan yang lenggang dari berdesak-desakan, karena yang ditakutkan adalah laki-laki yang bukan mahramnya, bukan di jalan yang ramai dan pasar, dan menjaga suaranya agar tidak didengar oleh lelaki yang bukan mahramnya atau diketahui jati dirinya, dan juga tidak diperbolehkan baginya memperkenalkan diri kepada teman suaminya. Tidak sering-sering naik
Kesyutuh, atap rumah yang dipergunakan di malam hari untuk tidur di musim panas di berbagai negara Arab. Juga tidak diperbolehkan melihat ke rumah-rumah tetangga, pasar, dan jalanan dari lubang dari jendela rumah. Hendaklah ia mempersedikit ucapan terhadap tetangganya dan tidak masuk ke rumahnya kecuali dalam kondisi yang mengharuskannya masuk ke dalam rumahnya. Dan jika masuk, hendaklah ia memohon izin terlebih dahulu. Diwajibkan baginya agar menjaga suaminya baik dalam kondisi yang suami tidak ada di tempat dan hadir di hadapannya, serta selalu mencari ridhonya. Janganlah ia berkhianat kepada suaminya, pada dirinya atau hartanya, dan tidak diperbolehkan ia menyombongkan diri dengan kecantikannya kepada suaminya. Hendaklah dia selalu mengerjakan sholat dan puasa yang diwajibkan baginya kecuali di saat ia sedang haid dan nifas. Begitu juga hendaklah dia menerima atau merasa cukup atas rezeki dari suaminya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam jumlah yang banyak ataupun dalam jumlah sedikit. Dia harus mendahulukan hak suaminya atas hak dirinya dan hak seluruh kerabatnya. Belas kasih kepada anak-anak suaminya walaupun mereka bukan anak-anaknya. Ia harus berbakti dan melayani mereka dan menjaga untuk melindungi mereka. Menahan lisannya dari mencaci, menggunjing, dan mengadu domba. Tidak sering mengoreksi suami dan menyimpan rahasia-rahasianya. Begitu juga termasuk hal-hal yang diharuskan bagi istri adalah berhias dan mengenakan wewangian untuk suaminya, serta menyambutnya dengan wajah yang ceria dan menyenangkan, berkhidmat melayani kepentingan rumah sekuat tenaga. Diriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Aku menikah dengan Az-Zubair dan pada saat itu ia tak memiliki tanah atau yang biasa kita sebut dengan rumah, harta, budak, dan apapun kecuali hanya kuda dan untanya. Setiap hari aku memberi makan kudanya dan mencukupi keperluannya serta memeliharanya. Aku juga menumbuk biji kurma untuk untanya, memberi makan dan menimba air serta menjahit embernya yang besar yang terbuat dari kulit. Aku juga menggiling gandum dan mengadoni. Aku memikul kurma di atas kepalaku hingga menempuh perjalanan 2/3 farsak. Itu berlangsung hingga ayahku Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepadaku seorang pembantu, lalu menggantikanku dalam pemeliharaan kuda seakan-akan Abu Bakar As-Siddiq telah memerdekakanku." Betapa indahnya ucapan Al-Farazi kepada anak wanitanya di malam pernikahannya. "Wahai putriku, kau keluar dari tempat tinggalmu yang kau hidup di dalamnya, dan kau akan berada di tempat tidur yang tidak kau kenali, serta bersama teman yang masih asing bagimu. Jadilah kau seperti tanah, maka ia akan menjadi langit bagimu. Jadilah kau hamparan, maka ia akan menjadi tiang tempat kau bersandar. Jadilah kau budak wanitanya, maka dia akan menjadi budak lelakimu. Janganlah kau banyak meminta kepadanya atas sesuatu, maka ia akan marah kepadamu. Jangan juga kau berjauhan darinya, maka ia akan melupakanmu. Jika ia menyendiri darimu karena gundah dan wajahnya penuh keseriusan, maka menjauhlah darinya. Jagalah hidung, telinga, mata, hingga ia tidak menghirup aromamu kecuali wangi, tak mendengar darimu kecuali yang baik, dan tak memandangmu kecuali cantik. Hendaklah kalian para wanita menjaga adab-adab yang mulia ini. Janganlah kalian melalaikan sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika seorang lelaki memanggil istrinya agar ke tempat tidurnya namun ia tak datang, hingga suami itu marah kepada istri, maka para malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka taatilah suami kalian dan hendaklah kalian saling berwasiat di antara kalian tentang kebenaran dan kesabaran. Berhati-hatilah dari kalian dari perbuatan meninggalkan ketaatan terhadap suami. Telah diriwayatkan oleh Khatib di dalam kitab tarikhnya bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Tidaklah seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, kecuali di dalam murka Allah Subhanahu wa taala hingga pulang ke rumahnya dan diridhoi oleh suaminya."
Dan untuk kalian para wanita, berhati-hatilah dari meminta cerai kepada suami tanpa alasan dan direstui oleh syariat. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, kecuali diharamkan baginya aroma surga. Kami berlindung kepada Allah dari segala hal yang menjadikan Allah murka, dan kami memohon taufik kepada segala hal yang menjadikannya ridho. Amin Allahumma amin. Pembahasan yang berikutnya dari bab 4 ialah faslu fiddam mitabaruj wal hathu ala ghadul basar, yang artinya kecaman terhadap bersolek dan ajakan untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allaha rasula. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali orang yang sudah biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka. Diwajibkan bagi kalian wahai para wanita agar mematuhi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Apa maknanya? Maknanya tinggallah kalian di dalam rumah kalian, karena sesungguhnya kebesaran dan kemuliaan seorang wanita terletak pada menetapnya mereka di rumah mereka. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang wanita tidak memiliki hak untuk keluar dari rumahnya kecuali jika dalam kondisi darurat, dan tidak memiliki hak di jalan kecuali di tepinya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang artinya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Jahiliyah, mereka adalah orang-orang kafir yang hidup sebelum Islam. Allah telah melarang wanita-wanita muslimah menyerupai mereka. Karena itu janganlah kalian berpaling dari adab yang dijelaskan ayat ini. Bagaimana seorang wanita muslimah menyukai pakaian yang bukan merupakan wanita yang beriman dan solehah. Bagaimanakah hatinya menjadi condong kepada hal-hal yang dikenakan oleh wanita-wanita Eropa dan menyerupai mereka dalam pakaian dan perhiasan. Mengapa kalian keluar berpergian dengan wajah-wajah yang tak tertutup? Apakah kalian tak pernah mendengar firman-Nya? Allah Subhanahu wa taala berfirman artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Paling utama dan baik bagi seorang wanita ialah ia tinggal di rumahnya dan tidak keluar kecuali dalam kondisi darurat dan keperluan yang mendesak. Dalam berdiam di rumah terdapat kebaikan dan kemuliaan bagi wanita. Wanita adalah aurat yang selalu diikuti oleh setan saat dia keluar dari rumahnya. Telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang hasan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, wanita adalah aurat. Sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya untuk keperluan yang tidak penting, lalu ia dapat diikuti oleh setan. Lalu beliau juga bersabda yang artinya, sesungguhnya kalian para wanita tidaklah melewati seseorang kecuali kalian menjadikannya kagum. Sesungguhnya seorang wanita akan mengenakan kainnya, lalu ditanyakan kepadanya, kau ingin kemana? Lalu ia menjawab, aku ingin menjenguk orang yang sakit, atau menghadiri jenazah, atau sholat di masjid. Padahal tidak ada yang lebih baik bagi wanita dalam menyembah Tuhannya seperti ia menyembahnya di dalam rumahnya. Maka hendaklah seorang wanita memuliakan dirinya dengan selalu menetap di rumahnya, khususnya bagi mereka yang telah dimudahkan oleh Allah melalui orang-orang yang mencukupi keperluan hidupnya, seperti melalui ayah,
anak, atau suaminya. Jika ia memiliki hajat yang mengharuskannya untuk keluar, maka hendaklah ia keluar dengan menutupi dirinya, menundukkan pandangannya, tidak berpaling atau melihat kecuali jalan yang ditempuhnya, dan tidak mengenakan wewangian saat dia keluar. Karena larangan tentang hal ini telah diriwayatkan. Beliau Rasulullah SAW bersabda, artinya, siapapun wanita yang mengenakan wangi-wangian lalu keluar dan melewati sekelompok orang yang mencium aroma wanginya, maka ialah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maksudnya, karena perbuatannya itu, ia sedang menjerumuskan dirinya kepada perbuatan zina dan mendekati sebab-sebabnya. Lalu di sini ada Al-Alama As-Said Abu Bakar bin Syihabuddin di dalam bait sajak-sajaknya ia mengatakan, siapa saja wanita yang berjalan di antara lelaki dengan wewangian, maka dalam hadis ia adalah pezina. Lalu beliau juga menyebutkan tentang sebagian wanita yang tertipu. Beliau berkata, sebagian mereka para wanita mengaku dan menyatakan dirinya berada dalam puncak harga diri, sedangkan ia melalui jalan dengan berfoya-foya. Apakah benar pengakuan dari wanita yang bodoh? Bahwa ia menundukkan pandangan dari yang haram dan menjauhi sifat-sifat yang rendah, namun tak punya rasa malu saat pergi dan pulang. Ucapan tanpa amal adalah pengakuan yang batil. Lalu hendaklah seorang wanita menjaga dirinya dengan sungguh-sungguh dari memandang kepada lelaki asing yang bukan mahramnya atau tidak dihalalkan baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar kita para perempuan menundukkan pandangan. Sebagian besar wanita tidak memahami tentang diharamkannya seorang wanita memandang lelaki asing, padahal memandang hal itu diharamkan baginya, seperti lelaki asing juga diharamkan memandang dirinya. Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah pada saat dirinya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maimunah. Pada saat itu datanglah ibnu Ummi Maktum, sahabat Rasul yang buta, masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat mereka berdua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka berdua, artinya, kenakanlah hijab kalian. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, bukankah ia buta dan tak dapat melihat kami berdua? Rasulullah SAW menjawab, apabila kalian berdua buta, bukankah kalian berdua dapat melihatnya? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Disebutkan bahwa kedudukan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Tidak diperbolehkan seorang wanita memandang sesuatu dari lelaki asing disebabkan karena hal-hal yang telah tersebut di atas. Karena keinginan seorang wanita memandang lelaki sama seperti keinginan lelaki memandangnya. Ketahuilah hal ini dan amalkanlah, maka kalian akan mencapai kesuksesan dengan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hendaklah seorang wanita berhati-hati pula dari menyingkapkan auratnya di hadapan wanita yang lain. Aurat seorang wanita di hadapan wanita muslimah yang lain adalah pusar dan kedua lututnya. Sedangkan jika di hadapan wanita yang kafir, diwajibkan baginya menutup seluruh tubuhnya kecuali bagian yang biasa tampak menurut kebiasaan dalam suatu daerah. Tidak diperbolehkan seorang wanita menyingkap auratnya di antara pusar dan kedua lututnya di hadapan para wanita yang lain, walaupun ibu, putri, saudari, atau pembantu wanitanya. Hal itu adalah perbuatan yang haram. Semua itu seperti diharamkan baginya menyingkapkan sebagian tubuhnya di hadapan wanita kafir, kecuali hal-hal yang biasa tampak menurut kebiasaan di suatu daerah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.